Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, teman-teman kelas 1, selamat bergabung di sentra Imtak. Perkenalkan, nama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman bisa memanggil dengan Pak Huda. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah berada di kelas 1. Nah, pada hari ini kita belajar di sentra Imtak. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk membaca doa ya sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Nah, teman-teman, hari ini Bapak akan membahas tentang aku ciptaan Allah. Nah, teman-teman, kita semua adalah ciptaan Allah. Sebagai ciptaan Allah, tentu kita semua punya kewajiban kepada Allah. Nah, Allah kenapa sih menciptakan manusia? Ya, punya fungsi. Ya, manusia atau kita ini diciptakan oleh manusia punya fungsinya. Tidak diciptakan begitu saja, sebagaimana kendaraan yang diciptakan oleh penemunya, fungsinya untuk membantu sang penemu dan juga dimanfaatkan sekarang oleh kita, memanfaatkan kendaraan untuk bepergian. Nah, kita sebagai manusia juga ada penciptanya. Nah, tentunya penciptanya punya tujuan. Apakah fungsi dari diciptakannya kita sebagai manusia? Nah, semua itu akan kita pelajarin hari ini, teman-teman. Baik, kita masuk ke yang pertama ya. Manusia makhluk Allah. Nah, teman-teman semua, manusia ini Allah ciptakan atau kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna ya diciptakan Allah. Karena kenapa? Karena beberapa hal ya. Yang pertama, manusia diberi akal. Ya, kita semua punya akal. Apa sih akal tuh? Sesuatu yang dapat digunakan untuk memilih, menentukan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah akal manusia. Semua makhluk Allah diciptakan punya fungsi. Nah, manusia memiliki kesempurnaan, yakni yang pertama adalah akal. Dengan akalnya manusia bisa berpikir. Seperti makhluk lain, Allah juga punya makhluk-makhluk lain kayak pohon, hewan. Nah, itu adalah ciptaan Allah juga, tetapi tidak diberikan akal. Jadi pohon, hewan tidak berpikir dia hanya menggunakan insting, sedangkan manusia bisa berpikir dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, manusia ini sempurna juga dengan diberikan hati nurani, sehingga dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Punya belas kasihan, sehingga ketika melihat hewan yang lapar, kita memberi makan. Nah, itulah bentuk dari pemberian hati nurani. Nah, yang ketiga itu manusia atau kita diberikan Rasul sebagai apa? Rasul itu sebagai teladan yang memberikan contoh kepada kita bagaimana beribadah, bagaimana menjalani hidup di muka bumi ini agar selamat kelak sampai di nanti surganya Allah. Nah, yang keempat, kesempurnaan manusia itu adalah diberikan kitab suci. Apa kitab suci kita semua?
kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, umat sebelumnya juga ada yang punya kitab, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Taurat. Itu adalah kitab-kitab untuk umat terdahulu. Nah, kalau umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, kitabnya namanya Al-Quran, yang sering kita baca ya. Nah, yang kelima, diberikan hidayah. Nah, dengan hidayah ini kita bisa memilih agama yang terbaik, yakni ad-dinul al-Islam, agama Islam. Nah, inilah kesempurnaan dari Allah menciptakan manusia. Selanjutnya, teman-teman, berkaitan dengan tugas kita sebagai manusia. Tugasku sebagai ciptaan Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia apa sih? Nah, yang pertama adalah beriman. Tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah beribadah ya. Tugasnya manusia atau tugas kita semua ini di muka bumi adalah untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan di bumi ini tujuannya adalah untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah menyebutkan tugas manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, tugasnya adalah menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi pengatur ya. Allah menciptakan apa yang ada di bumi dan isinya ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu kita sebagai khalifah harus bisa menjaga ya. Pemimpin itu kan menjaga, mengatur ya semua yang ada. Jadi yang di bumi ini kita jaga. Ya, itulah tugas kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, selanjutnya kita belajar bahasa Arab dengan kosakata ya. Yang pertama, jasadun, artinya tubuh. Jasadun, tubuh. Jasadun, tubuh. Kedua, ra'sun, artinya kepala. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Yang ketiga, famun, artinya mulut. Famun, mulut. Famun, mulut. Selanjutnya, lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Selanjutnya, unukun, artinya leher. Unukun, leher. Unukun, leher. Terakhir, sodorun, artinya dada. Sodorun, dada. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silahkan teman-teman membaca dan mencoba untuk menghafalkannya ya. Baik teman-teman, inilah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan saat kita recalling ya. Sampai berjumpa saat recalling. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.